Baik teman-teman, sekarang saya akan share mengenai AI Bot yang ada di apps HQ Saham IDX. Untuk menjalankan AI Bot ini, teman-teman perlu mendownload dulu Telegram, aplikasi Telegram yang bisa diunduh melalui App Store ya. Kalau teman-teman sudah download dan install, langsung klik saja AI Bot di sini. Nanti akan diarahkan ke bot HQ Saham IDX. Lalu kita klik start di sini. Nah, setelah start akan ada message selamat datang dan penjelasan mengenai bot ini. Nah, kita activate dulu botnya. Nah, setelah aktif, di sini akan ada 6 pilihan. 6 pilihan menu. Yang pertama itu kita bisa baca-baca panduannya. Lalu yang kedua ini download aplikasinya. Download aplikasi ya saya rasa tidak perlu karena kita tadi masuknya melalui apps HQ IDX. Lalu ada video tutorialnya juga yang bisa kita tonton untuk lebih memperjelas pemakaian apps maupun pemakaian bot HQ Saham IDX. Ada juga menu ruang diskusi. Di sini ada kita bisa mendiskusikan dengan sesama user dari apps HQ Saham IDX maupun bot HQ Saham IDX. Menu yang keempat adalah tools, data, dan analisis. Di sini akan ada banyak pilihan tools untuk kita pakai dalam analisa trading. Lalu ada tombol menu My Profile yang berisi informasi mengenai profil kita di bot HQ Saham IDX. Nah, langsung saja kita lihat di baca panduan. Di sini teman-teman bisa lihat ada 6 pilihan dalam daftar panduan. Mari kita lihat satu-satu. Panduan charting. Nah, nanti begitu kita klik akan membuka link berupa file PDF. Kita baca di sini mengenai basic chartingnya. Lalu ada bagaimana kita menambahkan moving average atau rata-rata harga saham. Di sini ada banyak metode moving average ya, teman-teman. Ada simple moving average yang disingkat MA, ada exponential moving average yang disingkat EMA, dan seterusnya. Masing-masing fitur atau moving average ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang nanti kita bisa bahas ya untuk lebih lanjut di lain kesempatan. Nah, untuk menjalankan menambahkan moving average ini bisa digunakan nanti di botnya ya. /C, kemudian kode sahamnya, lalu ketiklah jenis moving average yang kita inginkan beserta time frame harinya. Lalu selain ada moving average, ada juga indikator overlay yang bisa menambahkan indikator-indikator pada chart yang kita akan tampilkan. Ya, di sini ada kode-kodenya. Lalu teman-teman juga bisa memunculkan price band. Ini berupa rata-rata harga atas atau R1, kemudian harga bawahnya di S1-nya. Sehingga nanti pada saat kita melihat chart, kita sudah bisa melihat apakah saham itu sudah menyentuh atau melewati batas atasnya ataupun batas bawahnya. Sehingga strateginya nanti kita bisa tentukan kemudian. Selain itu akan ada juga menu menambahkan technical indicator. Technical indikator ini ada macam-macam, ada banyak sekali kode-kodenya yang bisa dipakai oleh teman-teman sesuai dengan strategi masing-masing. Di sini sangat lengkap ya teman-teman. Lalu ada juga menu untuk men-zoom time frame-nya.
defaultnya ini adalah 180 hari ya. Bisa diubah menjadi 360 hari atau berapapun. Nah, atau mau diubah lebih pendek menjadi 20 hari. Di sini juga ada menu untuk menyimpan chartnya. Nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Di sini kuncinya adalah kita harus rajin-rajin membaca. Sehingga kita bisa dapat memahami bagaimana cara kerja dari bot ini. Bisa sih teman-teman bertanya, tapi pasti tentunya akan diarahkan kembali untuk membaca panduannya terlebih dahulu. Nah, kita akan kembali lagi. Setelah ada panduan charting, ada juga panduan screening. Seperti ini ya teman-teman. Ada perintah-perintahnya yang bisa kita coba di bot HQ saham IDX. Selain itu ada juga panduan fundamental analisis. Panduan fundamental ini merupakan menu yang wajib dibaca oleh para investor ya, terutama ya, yang ingin berinvestasi saham dalam jangka waktu panjang sehingga butuh analisa fundamental. Di sini ada juga pilihan-pilihannya yang bisa kita gunakan. Ada juga dijelaskan tampilannya, tampilan chartnya. Nah, kita akan kembali lagi. Kita akan coba lihat panduan toolsnya mengenai money management, bagaimana kita mengatur modal kita untuk bertrading sehingga kita bisa memaintain modal kita agar tidak habis atau nyangkut ya di satu saham. Lalu ada juga menu setup trading plan ya. Jadi nanti bisa menginformasikan saham-saham mana saja yang kita tradingkan, di harga beli berapa, kemudian stop loss di harga berapa, dan target price untuk keuntungan kita di set di harga berapa. Di sini bisa memuat maksimum 10 saham. Kita juga bisa membuat menu watchlist ya, saham-saham favorit kita nih. Ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya di sini. Jangan bosan-bosan membaca supaya teman-teman mendapat pemahaman yang lebih lengkap ya dalam menjalankan botnya. Baik. Kemudian setelah kita lihat panduan charting, panduan screening, panduan fundamental analisis, panduan tools ya, kita coba lihat strategi builder. Teman-teman bisa membangun strategi trading ya menggunakan Telegram bot. Nanti di sini banyak sekali ya, pilihan-pilihan strategi ya berdasarkan selera teman-teman. Nah, di sini di dalam PDF ini ada petunjuknya bagaimana membuat strateginya, kemudian bagaimana melihat strategi yang sudah dibuat, lalu bagaimana menjalankan strateginya ataupun menghapus atau mengganti strategi yang sudah kita buat. Nah, kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara membuat strateginya, di sini sudah disiapkan satu strategi yang menurut saya powerful, yaitu teknik pixel ya. Nah, teman-teman bisa baca saja trading with pixel. Nah, trading with pixel ini sebetulnya sudah lengkap ya membaca pergerakan harga saham dari sisi volume, sisi momentum, juga sisi trennya. Ya. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Nah, di sini seperti dicontohkan, kalau
dari sisi GUPI MMA ada garis oskilator, ini yang biru, berada di atas harga trigger yang hijau, lalu ternyata candlenya itu menembus harga batas atasnya dan pixelnya hijau. Nah ini merupakan sinyal beli yang paling kuat ya. Dan kalau kita masuk beli, maka harganya itu bisa naik. Nah, kapan jualnya tergantung dari target price teman-teman. Kalau teman-teman sudah cukup naik misalnya 5%, ya sudah. Kalau harganya sudah naik sampai 5% dijual. Atau teman-teman bisa punya strategi tidak mematok di target harga naik berapa persen, hanya menjaga stop lossnya. Begitu harganya naik, stop lossnya dinaikkan. Nah ini dinamakan strategi trailing stop. Mengikuti kenaikan harga, trailing stopnya dirubah setiap hari. Nah begitu harga itu turun kembali dan mengenai trailing stop, maka secara otomatis harga saham yang kita beli terjual ya. Nah teman-teman bisa silakan baca saja nanti mengenai panduan dari trading with pixel ini. Oke teman-teman, saya rasa untuk menu yang lainnya bisa saya sampaikan di lain kesempatan. Terima kasih.